Wandana. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan fraksi cahaya. Oke, dengan percobaan pertama N-nya 100 dan D-nya 10-2. Yang percobaan pertama itu 450 mm, yang kedua 600 mm, yang ketiga 900 mm. Dan percobaan pertama yang 400 mm itu untuk sisi ke kanannya 30 mm, sisi kirinya 30 mm, dan rata-ratanya 30 mm. Dan lambda yang dihasilkan 6 kali 10-4 mm. Yang kedua, sisi kanannya 40 mm, sisi kirinya 40 mm, dan rata-ratanya 40 mm, dan menghasilkan lambdanya 6 kali 10-4 mm. Dan yang terakhir, sisi kanannya 60 meter, sisi kirinya 60 meter, dan rata-ratanya 60 mm dikali, dan lambdanya 6 kali 10-4. Ya, selanjutnya di sini kita punya N300 yang berarti D-nya 30-2. Maka dari itu dari ketiga percobaan yaitu 450 mm, percobaan keduanya 600 mm, percobaan ketiga 900 mm, didapatkan hasil Y1, Y2 dan Y rata-ratanya sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada tabel tersebut. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada N-nya itu 600, terus D-nya itu 60-2, L-nya 450 mm, yang kedua itu 600 mm, selanjutnya yang ketiga itu 900 mm. Terus selanjutnya itu ada Y1, Y2 dan Y itu sebagai berikut. Nah teman-teman, untuk cara penghitungannya kami menggunakan rumus yaitu lambda sama dengan jarak antara celah kisi dikali dengan jarak terang pusat ke orde ke M dibagi jarak antar kisi ke layar dan dikali dengan orde pola difraksi. Nah, untuk hasil diskusi kami mendapati yang pertama adalah pengaruh jarak laser ke layar dan jarak antara celah pada kisi difraksi terhadap jarak antara pola terang pada layar adalah jika jarak L bertambah, maka Y juga bertambah, dan jika D bertambah, maka Y akan mengecil. Jadi, soal diskusinya selanjutnya yaitu panjang gelombang cahaya laser yang dihitung sesuai dengan panjang gelombang teoritis adalah jawaban kita yaitu panjang gelombang yang dihitung dari percobaan bisa saja sedikit berbeda dari gelombang teoritis karena ada beberapa faktor, yaitu yang pertama kesalahan pengukuran, yang kedua cahaya yang buram, dan yang ketiga tremor. Lalu diskusi yang terakhir, aplikasi konsep difraksi gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari atau teknologi, yaitu ada 3. Yang pertama permukaan CD, yang kedua mikroskop, dan yang terakhir hologram. Jadi, kesimpulannya dari diskusi yang telah kita lakukan, percobaan ini membuktikan bahwa konsep difraksi cahaya dan menunjukkan bagaimana faktor seperti jarak layar, jarak antar celah, dan panjang gelombang mempengaruhi pola difraksi dari sebuah kaca. Nah teman-teman, itu dia percobaan praktik difraksi dari kelompok 5 peminatan fisika kelas 11-1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.